Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib ya. Di sini saya membuat video itu agar kita semua bisa dengan mudah ya memperbaiki sepatu ya. Karena untuk hal terutama memperbaiki sepatu itu banyak sekali kayak problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang kawan-kawan itu tidak sadar ataupun tidak mengetahui akan ada permasalahan tersebut. Seperti pada sepatu ini ya. Ini sepatu spek ini ya, spek Spider ya. Ini sepatu futsal ya. Ini sepatu futsal spek Spider. Ini mau dirubah menjadi sepatu bola dan ini sangat susah ya. Menurut saya pribadi ini sangat susah. Untuk sepatu futsal spek Spider diganti sepatu bola itu sangat susah. Susahnya itu bukan karena pengerjaannya sulit, tapi susahnya itu mencari outsole yang pas itu sangat susah banget ya. Dari sana ya sudah dibawakan sol ini ya, sol yang mirip Black Speed ya. Sol-sol yang mirip mirip Black Speed Reborn ya ini ya. Dibawakan sol-sol yang mirip Black Speed Reborn ini, tapi ternyata nih ya, ini juga dari sananya kelihatannya sudah dijahit ya, sudah dipasangkan, tapi ini emang nggak pas ya. Kalau dari belakang ini pas, tapi dari depan itu kurang ya. Itu ya. Dari depan itu kurang. Bagian benang merahnya ini ya, jahitan merahnya ini tidak masuk ya. Kalau dimasukkan juga lucu ya, juga lucu. Ini kurang pas ya. Kalau menurut saya ini kurang pas. Kalau kita dorong ya, kalau kita dorong agak ke sini ya, nanti dia sepatunya mengecil ya. Kalau kita paskan paksa ya, itu akan mengecil ya. Nah, terus solusinya gimana? Pakai sol apa yang tepat? Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Untuk mengganti outsole sepatu itu tidak selamanya mulus ya, tidak selamanya gampang, tidak selamanya langsung bisa ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pakai outsole ini ternyata ya bagian depannya kurang itu ya, padahal bagian belakangnya sudah pas. Lah, ini kan nomornya 38,5 ya. Ini nomornya 38,5 ya. Terlihat ya. Lah, saya pakai yang nomornya di atasnya ya. Di atasnya ternyata adanya 40,5. Tidak ada 39,5 ya. Atau mungkin saya yang salah pesen ya. Mungkin kan yang tahu atau ya saya yang salah pesen ya. Saya pesen nomor 39 itu ternyata 40,5 ya. Ini 40,41 ya. Berarti kalau ini 38,5 itu 38,39 artinya. Lah kalau 40,5 itu 40,41 ya. Nah ini dipasangkan ketika di belakangnya pas tuh ya, malah di bagian depannya itu lebih ya. Nah ini sangat menyusahkan ya, saya bingung ya. Sementara yang punya pengennya outsole seperti ini ya, terus saya sarankan untuk mengganti sol lain karena sol ini sudah tidak ada harapan lagi untuk memakai sol ini. Kecuali sepatunya mau di custom untuk lebih kecil atau lebih besar sedikit baru bisa ya. Kalau ukurannya biar sesuai sama sudah tidak ada harapan lagi memakai sol itulah. Saya coba pakai sol KDA 040 ya. Ini KDA 040 ini yang nomor mana nih? Nah, ini 3839 ya. Saya pasangkan ternyata dia 3839, saya pasangkan ternyata dia kurang ya. Tuh ya, kurang. Kalau belakangnya sudah pas. Dan ini belakangnya sudah pas ya. Tapi depannya dia kurang. Tuh ya, kurang sedikit. Nah, ini. Kalau hanya mentok di bagian benang ini, benang merah ini nggak kuat ya karena ini banyak banget ya. Banyak banget nih ya. Banyak banget seperti ini. Ini ya. Nanti dia nggak kuat karena ada sayatan banyak banget ini. Nah, ini dia ya. Makanya harus di atasnya benang merah ini. Nah, terus tadi kan saya pakai 38 ya, 3839. Di atasnya berarti 40 41. Nah, ini ketika kita pasang 40 41, ternyata ini terlalu besar ya. Padahal ini belakang sudah pas ya. Ini depan tuh terlalu besar ya. Jadi di sini saya
merasa sangat bingung sekali ya. Tapi karena saya sudah terbiasa memperbaiki sepatu, terus koleksi sol saya juga banyak banget ya. Itu ya koleksi sol saya tuh ya di atas banyak banget. Jadi dari itu saya ada pilihan dan juga saya sering memperbaiki sepatu. Jadi pengalaman sudah ada lah intinya ya. Dan saya memakai yang kalau ada seperti itu yang saya pakai adalah sol seperti ini ya, yang biasa saya pakai. Apa sih istimewanya sol ini ya? Kenapa kok ini bisa menjadi jawaban solusi dari sol-sol yang tadi tidak pas ya? Ini kan nomornya kan lihat sendiri ya. 39 mana? Nah, ini 39. Nah, ini sol ini dia bisa berada di tengah-tengahnya yaitu nomornya 3940. Jadi 39,5 atau 39 pagar ya. 3940 atau 39,5 atau 39 pagar. Jadi ini solusi sol di tengah-tengah antara sol tadi ya. Nah, dipasang itu sesuai nggak Bang? Ya kurang sesuai ya karena belakangnya itu agak mangkok ya. Ini seperti ini sudah ada back counter stabilizernya ya. Tapi nggak masalah. Ini nanti bisa di custom sedemikian rupa hingga pas ya. Nah, ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Ini kalau kita lihat untuk belakangnya, ini ya. Belakangnya pas kan? Ini pas. Untuk depannya bentar. Nah, untuk depannya juga dia berada di atas benang merah ya. Jadi yang penting dia di atas benang merah ini ya. Nah, ini. Dia bisa berada di atas benang merah itu pas ya. Nah, ini dia. Nah, ini cocok ya. Tapi sebelum dipasangkan, ini harus di custom dulu ya. Di custom dulu. Cara mengcustomnya simple banget. Berarti kita jepit bagian depannya ya. Di custom biar apa sih? Biar pas. Ini kan ada back counter stabilizernya. Ya, ada bagian ini ya. Ini biar pas saja ya. Bagian depan kita posisikan yang pas dulu ya. Posisikan bagian depan yang pas. Kalau sudah pas kita cepit ya. Nah, kalau sudah pas kita cepit. Nah, kalau sudah tercepit seperti ini bisa kita potong ya. Untuk sebelum memotong kita bisa ukur dulu ya, jangan langsung asal memotong ya. Kita harus mengukur dulu sebelum memotong ya. Kita ukur seberapa ya. Ternyata ballpointnya nggak bisa ya di ini ya. Mungkin kita bisa pakai bantuan spidol ya. Nah, ini kita ukur dari sini ke sini. Nah, ke sini. Berarti sini nanti dipotong segini ya. Terus di sini juga harus kita ukur ya. Sama, di sini juga harus kita ukur. Nah, kita ukur seperti ini. Nah, di bagian ini yang nantinya kita potong ya. Nantinya langsung saja kita potong, nggak usah nunggu lama ya. Karena sudah diukur ya, pasti nggak salah ya. Kita potong saja. Jangan ragu, jangan takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Nah, ini sudah terpotong ya, sudah terpotong. Bagian sini juga harus kita potong sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong saja. Bang, itu nggak merusak, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap masih bisa dipasang ya. Nah, ini ya. Ini sudah saya potong ya. Ini hasilnya ya. Menjadi datar lah. Kita pasangkan lagi ya. Kalau ada yang belum pas, kita bisa potong lagi. Nah, ini ya. Ini sudah mantap ya. Terlihat nih. Pinggirnya sudah menyesuaikan. Ini juga sudah menyesuaikan. Cuman kurang halus sedikit ya. Kita perhalus sedikit biar nggak ada kayak sekat ya. Ini dia.
pasangkan lagi. Nah, ini mantap banget. Untuk bagian depannya pas ya. Jadi untuk bagian belakangnya pas, bagian depannya juga pas. Nah, ini dia ya. Ini mantap banget. Ini kawan-kawan bisa pakai metode ini ya, cara ini untuk yang belakangnya ada back counternya seperti ini. Ini sudah pas. Nah, langkah selanjutnya agar ini bisa dipasang, biasa ya kita ukur dulu ya. Kita ukur. Kita beri tanda. Tanda untuk apa? Ini untuk kita mengelem ya. Beri tanda untuk kita apa? Betul, kita mengelem ya. Kita beri tanda untuk kita mengelem ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita lepaskan ya. Ini sudah kita beri tanda. Oke ya. Ini sudah kita beri tanda, terus setelah itu kita bisa oleskan lem-lem. Primer dulu, primer nanti lem ya. Oleskan lem-lem dulu. Nanti oleskan primernya. Ini saya pakai primer apa nih? Pakai primer upper ya. Kita oleskan dulu primer PVC dulu di sini ya. Kita cari primer PVC. Nih, tinggal dikit nih saya primer PVC-nya. Ya, ini primer PVC ya. Kita oleskan primer PVC-nya di sini ya. Langsung di bagian tengah ya. Kenapa di bagian tengah dulu? Karena ini kuasnya saya mengeras ya. Pinggirnya nanti aja lah. Karena kuas saya mengeras. Biar nanti bagian pinggir pas kuasnya itu enggak mengerah nih. Kuasnya sudah lentur. Kita beri primer di bagian pinggirnya ya. Primer itu apa sih Bang? Primer itu bahan penguat lem ya. Jadi sebelum dilem itu alangkah baiknya kita primer dulu ya. Nah, ini setelah di primer kita juga pakai primer apa? Primer upper ya. Primer upper itu untuk memprimer bagian sepatunya ya. Beda lagi ya. Jenis primer upper sama primer itu beda. Ini primer upper ya. Dia lebih kental seperti ini kayak lemnya ya. Ini primer upper, kalau tadi primer kok TPR sih. Primer kalau tadi primer PVC ya. Kalau tadi primer PVC, terus lanjut kita ke primer upper ya. Ini kita ke primer upper.
kurang ternyata ya primernya ya. Tambah dikit lagi biar pas. Ya, sudah di primer upper ya. Nah, ini setelah di primer ini kita nunggu kering ya. Nunggu kering, nanti baru setelah itu bisa dilem ya. Nunggu kering dulu biar kering. Oh, ini ya, nunggu kering dulu. Ketika kering nanti kita lem ya. Lemnya masih ada enggak? Lemnya ternyata masih ada, tapi tinggal dikit. Kita ambil lagi lemnya ya. Persiapan lemnya. Saya di sini memakai lem HD Bond ya. HD Bond lem PU 5600. Ini bukan belum dibuka ya. Buka dulu. Kita tuangkan lemnya ya. Nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau terlalu banyak tuh nanti dia bisa mengeras ya. Oke ya. Kita tinggal saja. Kita tinggal biar kering ya. Kalau kering nanti kita langsung tempelkan memakai tempelkan sih. Kita oleskan memakai lem ini. Kita nanti pakai lem ini untuk mengoleskannya ya. Ini ya, sudah kering ya. Primernya sudah kering, lanjut kita pemberian lem ya. Pemberian lem ini saya memakai lem itu ya, lem HD Bond ya. Lem HD Bond tadi yang sudah saya tuangkan ya. Langsung saja kita lemkan ya. Dilemkan di bagian-bagian pinggir dulu. Tipis-tipis saja ya, nggak usah terlalu tebal. Dan ini santai saja, nggak usah terburu-buru karena ini anggap saja ini sepatunya sendiri ya. Walaupun ini sepatu pelanggan, anggap saja ini sepatu sendiri. Jadi santai saja. Nah, kalau sudah, tinggal bagian tengah yang kita oleskan lem ya. Bagian tengah ini kita oleskan lem semua merata ya. Kalau sudah tengah selesai, kita tinggal dulu, kita fokus lem di bagian ini ya, karena ini juga sudah kering ya. Kita fokus lem di bagian ini, bagian uppernya ya. Ini sangat disayangkan dulunya ya, ada kuning-kuningnya seperti ini. Dulunya ketika pengerjaan sangat disayangkan ini memakai lem kuning ya. Karena lem kuning itu seperti ini, bekasnya itu sangat terlihat ya. Tapi nggak apa-apa sih daripada lem G ya. Masih untung ya, masih bagus ya lem kuning. Karena kalau lem G ya sudah pasti mengeras ya. Santai saja ya, pengerjaan santai. Ini juga nanti masih nunggu lagi ya, nunggu kering lagi. Jadi prosesnya emang nggak gampang ya. Tadi pemilihan sol juga sudah rumit ya. Tinggal bagian tengahnya ya. Tengahnya ini juga harus dilem ya, nggak hanya di bagian pinggirnya saja ya. Karena tengahnya juga butuh kekuatan ya.
Ya, sudah kita lem, tinggal nunggu kering. Nanti kita tempelkan ya. Kita diamkan di sini saja. Ini nunggu kering, lemnya kita tutup lagi ya. Kawan-kawan nanti akan tahu hasilnya seperti apa ya. Ini sudah sama-sama kering ya. Nah, ini sudah kering. Langkah selanjutnya kita harus menempelkan ya. Tapi sebelum menempelkan kita pakai hot air gun dulu ya. Nah, ini pakai ini dulu, kita panasi dulu permukaannya. Kita panasi dulu permukaannya agar nanti bisa menempel, karena ini lemnya sudah kering banget ya. Kalau nggak dipanasi nanti nggak akan menempel ya. Kita panasi dulu permukaannya. Ya, yang depan pun harus dipanasi ya. Jadi dipanasi semua ya. Tidak hanya yang di belakang saja, tapi depannya juga harus dipanasi. Cukup ya. Kita coba tempelkan ya. Setelah dipanasi ini, kita coba untuk menempelkan ya. Karena ini juga sangat krusial banget ya. Bentar. Ini ya, kita tempelkan untuk bagian depan. Ini yang tadi sudah kita ukur ya. Kita tempelkan yang tadi sudah kita ukur. Jadi di bagian yang sudah kita ukur ya. Jangan sampai beda dari yang kita ukur ya. Bang, itu kok nggak bisa ke cover semua ya? Emang ini nggak bisa ke cover semua ya, karena tadinya tuh futsal ya, karena tadinya futsal bukan bola ya. Nah, ini untuk bagian depannya. Nah, kita lanjut untuk bagian belakangnya ya. Langsung lanjut di bagian belakang. Bagian belakang usahakan harus pas banget ya, karena ini tadi modifikasi ya. Dan ini termasuknya tuh pemasangan sol modifikasi ya. Kalau nggak pas nanti malah hasilnya nggak bagus ya. Nah, nah untuk bagian samping sini juga kita usahakan rapi ya. Nah, ini ya hasil ketika sudah dipasangkan ya. Nah, ini ukurannya tidak berubah. Ini juga sudah pas, presisi di bagian belakangnya ya. Ini bagian belakangnya juga pas ya. Tadi sudah kita potong ya, ini potongannya. Ini dia bagian belakang pas ya. Bagian samping, bentar. Bagian bawah ini juga pas ya. Ini ya. Nggak ada yang terlihat bagian jahitan dalamnya. Dan ini bagian samping juga pas, apalagi bagian depan ya. Pas banget ya, itu ya. Pas, jadi dia nggak kurang, nggak lebih ya. Jadi mantap, begitulah cara kita untuk mengganti ocol. Pemilihan ocol itu ternyata penting banget ya. Kalau kita salah memilih ocol, pasti dipasangkan nanti nggak enak, jadinya jelek banget dan juga nggak pas.
Oke ya, harapan saya semoga kawan-kawan di luar sana yang mencari referensi outsole yang tepat bisa memakai outsole ini ya. Nanti link pembelian ya ada di deskripsi ya. Silakan nanti dikepoin aja di deskripsi, nanti semua link-link dari produk-produk yang saya gunakan ada di sana ya. Silakan dicek aja. Dan semoga kawan-kawan yang ingin memperbaiki sepatunya sendiri bisa mengerjakan sendiri ya. Saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.